Di sebuah kota kecil yang tenang, berdirilah sebuah tempat ibadah yang sudah berusia puluhan tahun. Bangunannya sederhana, namun selalu terlihat hangat dan penuh kehidupan. Setiap akhir pekan, halaman tempat itu dipenuhi orang-orang yang datang dari berbagai penjuru kota. Mereka datang dengan harapan yang sama, mencari ketenangan, mendengarkan nasihat rohani, dan memperkuat iman mereka. Di tengah kehidupan rohani kota itu, ada seorang pria yang sangat dihormati. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai pemimpin rohani yang bijaksana. Suaranya lembut namun tegas ketika berbicara tentang iman, kasih, dan pengharapan. Banyak orang merasa damai setiap kali mendengarkan khotbahnya. Setiap kali ia berjalan melewati jalan-jalan kota, orang-orang menyapanya dengan penuh hormat. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menghampirinya untuk sekadar meminta doa atau nasihat. Ia selalu menanggapi mereka dengan senyum ramah dan kata-kata yang menenangkan. Bagi masyarakat di kota itu, ia bukan sekadar pemimpin rohani. Ia adalah tempat mengadu bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Banyak orang datang kepadanya membawa cerita tentang masalah keluarga, kesedihan, atau pergumulan batin. Ia mendengarkan dengan sabar, lalu memberikan nasihat yang seringkali membuat orang merasa lebih kuat. Hidupnya tampak sempurna di mata banyak orang. Ia memiliki kedudukan yang dihormati, pengaruh yang besar di tengah masyarakat, dan kehidupan yang tampak penuh makna. Setiap minggu ia berdiri di mimbar, menyampaikan khotbah dengan penuh keyakinan. Jemaat mendengarkan dengan khusyuk, seolah setiap kata yang ia ucapkan memiliki kekuatan untuk menenangkan hati. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di dalam hatinya. Di balik semua penghormatan dan pujian yang ia terima, ada sesuatu yang mulai tumbuh secara perlahan di dalam dirinya. Sebuah kegelisahan kecil yang awalnya hampir tidak terasa. Kegelisahan itu datang tanpa ia mengerti sebabnya. Suatu hari, ketika ia sedang menyampaikan khotbah tentang iman dan hubungan manusia dengan Tuhan, tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di dalam pikirannya. Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa ia undang. Ia sempat terdiam sejenak, namun jemaat tidak menyadarinya. Mereka tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melanjutkan khotbahnya seperti biasa. Kata-kata tetap mengalir dari bibirnya dengan lancar, seperti yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Tetapi di dalam hatinya, pertanyaan itu masih terus bergema. Sejak hari itu, hal yang sama mulai terjadi berulang kali. Setiap kali ia berbicara tentang Tuhan, tentang iman, atau tentang keselamatan, selalu ada perasaan aneh yang muncul di dalam dadanya. Bukan keraguan yang besar, tetapi semacam kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia benar-benar sudah memahami makna ketuhanan dengan sepenuhnya? Ataukah masih ada sesuatu yang belum ia pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikirannya, tetapi ia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Baginya, hal itu terasa terlalu berat untuk diungkapkan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin rohani yang selama ini memberikan jawaban kepada banyak orang justru memiliki pertanyaan besar di dalam hatinya sendiri? Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Ia tetap memimpin ibadah. Ia tetap memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang mencarinya. Ia tetap tersenyum dan berbicara dengan penuh keyakinan di depan jemaat. Namun setiap kali ia pulang ke rumah setelah menjalani hari yang panjang, perasaan itu kembali muncul. Ada sesuatu di dalam hatinya yang terus mencari. Malam hari menjadi waktu yang paling jujur bagi dirinya. Ketika kota kecil itu mulai sepi dan lampu-lampu rumah satu persatu dimatikan, ia sering duduk sendirian di ruang kerjanya. Ruangan itu tidak besar, tetapi penuh dengan buku-buku yang tersusun rapi di rak kayu. Di atas meja terdapat sebuah lampu kecil yang menyala redup.
Cahaya lampu itu menerangi halaman-halaman buku yang sedang ia baca. Kadang-kadang ia hanya duduk diam, menatap halaman tanpa benar-benar membaca. Pikirannya melayang jauh, memikirkan banyak hal tentang kehidupan. Ia memikirkan tentang manusia yang selalu mencari makna hidup. Ia memikirkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ia memikirkan tentang kebenaran yang selama ini ia yakini. Semakin lama ia merenung, semakin ia menyadari bahwa hatinya tidak lagi benar-benar tenang. Ada ruang kosong yang belum terisi di dalam dirinya. Beberapa kali ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya kelelahan atau pikiran yang terlalu berat setelah menjalani banyak aktivitas. Namun kegelisahan itu tidak pernah benar-benar hilang. Sebaliknya, ia justru semakin sering datang di malam-malam yang sunyi. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan di luar jendela, ia duduk di kursinya lebih lama dari biasanya. Suara rintik hujan terdengar pelan, menciptakan suasana yang sangat tenang. Ia menatap keluar jendela. Lampu jalan di depan rumah memantulkan cahaya samar di jalan yang basah. Di tengah keheningan malam itu, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Seolah-olah ada panggilan yang tidak terlihat. Sebuah dorongan yang membuatnya ingin memahami Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Ia menundukkan kepala. Tangannya terlipat di atas meja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa dengan perasaan yang berbeda. Bukan sebagai seorang pemimpin rohani yang sedang memberikan doa bagi orang lain, tetapi sebagai seorang manusia biasa yang sedang mencari jawaban. Jika memang ada kebenaran yang belum aku pahami, tunjukkanlah kepadaku, bisiknya pelan. Doa itu sangat sederhana. Namun bagi dirinya, doa itu terasa sangat berat. Karena ia tahu bahwa mencari kebenaran seringkali berarti harus siap menghadapi perubahan besar dalam hidup. Malam itu berlalu dengan sunyi. Tetapi sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Ia belum tahu kemana perjalanan batin ini akan membawanya. Ia belum tahu bahwa kegelisahan yang mulai tumbuh di dalam hatinya akan menjadi awal dari sebuah perjalanan spiritual yang panjang. Perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang suatu hari nanti akan membuatnya berdiri di tempat yang sama sekali berbeda dari tempat ia berdiri sekarang. Namun pada malam itu, ia hanyalah seorang pria yang duduk sendirian di ruang kerjanya. Seorang pemimpin rohani yang dihormati banyak orang. Seorang pria yang tampak kuat di mata dunia. Tetapi di dalam hatinya, ia hanyalah seorang pencari kebenaran yang sedang memulai langkah pertama dalam perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kegelisahan itu muncul tidak lagi terasa sama baginya. Di mata orang lain, kehidupannya tetap berjalan seperti biasa. Ia masih berdiri di mimbar setiap minggu, masih menyampaikan khotbah dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan. Jemaat tetap mendengarkan dengan khusyuk. Banyak di antara mereka yang merasa dikuatkan oleh kata-kata yang ia ucapkan. Namun di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya hanya muncul sesekali kini semakin sering datang. Setiap kali ia berbicara tentang Tuhan, tentang iman, atau tentang keselamatan, pikirannya seperti terbuka pada ruang yang lebih luas. Ada rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Kegelisahan itu tidak membuatnya menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, ia merasa semakin terdorong untuk mencari. Suatu malam, setelah seluruh aktivitas hari itu selesai, ia duduk di ruang kerjanya seperti biasa. Rak-rak kayu di sekeliling ruangan dipenuhi berbagai buku teologi yang selama ini menjadi bahan bacaan dan rujukannya. Namun malam itu, ia tidak hanya membuka buku yang biasa ia baca. Tangannya perlahan mengambil beberapa buku lain yang selama ini jarang ia sentuh. Buku-buku tentang pemikiran keagamaan dari berbagai sudut pandang. Ia membukanya satu persatu, membaca dengan penuh perhatian. Awalnya ia hanya berniat menambah wawasan. Tetapi semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa dunia pemikiran tentang Tuhan ternyata jauh lebih luas daripada yang selama ini ia bayangkan. Malam itu menjadi awal dari kebiasaan baru dalam hidupnya. Setiap malam,
Setelah semua orang terlelap, ia kembali duduk di ruang kerjanya. Lampu kecil di meja selalu menyala hingga larut malam. Di hadapannya terbuka berbagai buku yang ia baca dengan penuh kesungguhan. Ia tidak ingin hanya percaya tanpa memahami. Ia ingin menemukan kebenaran dengan hati yang jujur. Namun pencarian itu ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia tidak pernah membawa buku-buku tersebut ke tempat ibadah. Ia juga tidak pernah membicarakan kegelisahannya kepada siapapun. Semua itu ia simpan rapat di dalam kehidupannya yang sunyi. Di siang hari, ia tetap menjadi sosok yang dihormati oleh banyak orang. Ia masih tersenyum ketika menyapa jemaat. Ia masih memberikan nasihat kepada mereka yang datang meminta bimbingan. Ia masih berbicara dengan penuh keyakinan di depan banyak orang. Tidak ada yang menyadari bahwa ketika malam tiba, ia berubah menjadi seseorang yang berbeda. Seorang pencari. Seorang pria yang sedang berusaha memahami kebenaran dengan lebih dalam. Suatu hari, ketika ia mengunjungi sebuah toko buku kecil di sudut kota, matanya tertarik pada sebuah kitab yang tersusun di rak bagian bawah. Kitab itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Ia memegang kitab itu dengan hati-hati. Tangannya terasa sedikit gemetar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan aneh yang muncul di dalam dadanya ketika melihatnya. Ia sempat ragu. Sebagai seorang pemimpin rohani yang dihormati, ia menyadari bahwa mempelajari kitab dari tradisi lain bisa menimbulkan banyak pertanyaan jika diketahui orang lain. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat. Akhirnya ia membeli kitab itu dan membawanya pulang tanpa banyak bicara. Malam itu, setelah rumah menjadi sunyi, ia duduk di ruang kerjanya seperti biasa. Di atas meja kayu yang sederhana, ia meletakkan kitab yang baru saja ia beli. Beberapa saat ia hanya menatapnya dalam diam. Seolah-olah ia sedang berdiri di depan pintu yang belum pernah ia buka sebelumnya. Dengan hati yang berdebar, ia akhirnya membuka halaman pertama. Ia mulai membaca perlahan, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Awalnya ia membaca dengan sikap hati-hati, mencoba memahami tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun semakin lama ia membaca, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kalimat-kalimat yang terasa begitu dalam. Ada kata-kata yang seolah menyentuh bagian hatinya yang selama ini tidak pernah tersentuh. Beberapa kali ia berhenti membaca hanya untuk merenung. Ia menutup matanya, mencoba memahami makna dari apa yang baru saja ia baca. Ada perasaan hangat yang perlahan muncul di dalam dadanya. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula rasa takut yang tidak kecil. Ia tahu bahwa jalan yang sedang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Jika orang-orang mengetahui bahwa ia sedang mempelajari kitab tersebut, reputasi yang telah ia bangun selama puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap. Ia bisa kehilangan kedudukan. Ia bisa kehilangan kepercayaan banyak orang. Bahkan mungkin ia akan kehilangan sebagian besar orang yang selama ini berada di sekelilingnya. Pikiran-pikiran itu membuatnya terdiam cukup lama. Ia menatap kitab yang masih terbuka di atas meja. Di satu sisi, hatinya merasa tersentuh oleh apa yang ia baca. Namun di sisi lain, ketakutan terus membayangi. Malam itu ia menutup kitab tersebut dengan perlahan. Ia menarik napas panjang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku? Bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara jam dinding yang berdetak perlahan di ruangan itu. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat baginya. Di siang hari, ia menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia memimpin ibadah, berbicara kepada jemaat, dan menjalankan semua tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Namun di dalam hatinya, pencarian itu terus berjalan. Setiap malam ia kembali membuka kitab tersebut. Ia membaca dengan lebih hati-hati. Kadang ia membaca satu bagian berulang kali hanya untuk memastikan bahwa ia benar-benar memahami maknanya. Ada malam-malam ketika ia merasa sangat tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Ada juga malam ketika ia merasa takut dengan apa yang ia rasakan. Ia seperti menjalani dua kehidupan yang berbeda. Di siang hari, ia adalah pemimpin rohani yang dihormati.
Namun di malam hari, ia hanyalah seorang manusia biasa yang sedang mencari kebenaran dengan hati yang penuh pertanyaan. Beberapa kali ia berpikir untuk menghentikan pencarian itu. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa mungkin lebih baik jika semuanya tetap seperti semula. Bukankah hidupnya sudah cukup baik? Bukankah ia sudah dihormati oleh banyak orang? Namun setiap kali ia mencoba menjauh dari pencarian itu, ada sesuatu di dalam hatinya yang menolak. Seolah-olah ada suara kecil yang terus memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Suara itu tidak keras, tetapi cukup kuat untuk membuatnya terus kembali membuka kitab tersebut setiap malam. Suatu malam, ketika ia membaca sebuah bagian yang sangat menyentuh hatinya, ia tiba-tiba terdiam cukup lama. Air matanya perlahan mengalir. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu terasa begitu dalam. Namun ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah hatinya sedang disentuh oleh sebuah kebenaran yang lebih besar. Ia menutup kitab itu dengan perlahan. Lalu ia menundukkan kepala. Di ruangan yang sunyi itu, ia kembali berdoa dengan suara yang sangat pelan. Tuhan, jika memang Engkau sedang menuntunku menuju sesuatu yang baru, berikanlah aku keberanian untuk memahaminya. Doa itu keluar dari hati yang paling dalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih sangat panjang. Ia juga tahu bahwa pencarian ini mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun satu hal yang kini semakin jelas baginya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan di dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil yang ia ambil dalam pencarian sunyi itu perlahan sedang membawanya menuju sebuah perjalanan spiritual yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari terus berjalan, namun ketenangan yang dulu pernah ia rasakan dalam hidupnya kini terasa semakin jauh. Sejak ia mulai membaca dan mempelajari kitab yang ia temukan itu, hidupnya seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, hatinya mulai merasakan kedamaian setiap kali membaca kalimat-kalimat di dalam kitab tersebut. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Kata-katanya terasa sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Setiap kali ia membacanya, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya secara perlahan. Namun di sisi lain, ketenangan itu selalu diikuti oleh ketakutan yang tidak kecil. Ia sangat menyadari bahwa apa yang sedang ia lakukan bukanlah hal yang ringan. Ia adalah seorang pemimpin rohani yang telah lama dihormati oleh masyarakat. Puluhan tahun hidupnya telah dihabiskan untuk mengabdi di tempat ibadah, membimbing jemaat, dan menyampaikan ajaran yang selama ini ia yakini. Jika suatu hari orang-orang mengetahui bahwa ia sedang mempertanyakan keyakinannya sendiri, apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu sering membuat dadanya terasa sesak. Ia membayangkan wajah orang-orang yang selama ini mempercayainya. Jemaat yang selalu duduk dengan penuh perhatian setiap kali ia menyampaikan khotbah. Orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh harapan untuk mendapatkan nasihat. Bagaimana jika mereka tahu bahwa pemimpin rohani yang mereka hormati sedang dilanda keraguan? Pikiran itu membuatnya terdiam berjam-jam. Suatu malam, ia kembali duduk di ruang kerjanya. Lampu kecil di atas meja memancarkan cahaya redup, menerangi kitab yang terbuka di hadapannya. Ia membaca satu bagian dengan perlahan. Kemudian ia berhenti. Matanya menatap kata-kata yang baru saja ia baca, seolah mencoba memahami makna yang tersembunyi di dalamnya. Semakin ia membaca, semakin hatinya merasa tersentuh. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula perasaan takut yang semakin kuat. Ia menutup kitab tersebut perlahan. Tangannya menutupi wajahnya. Untuk beberapa saat ia hanya duduk dalam diam. Apakah yang sedang terjadi dalam diriku? Bisiknya pelan. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu selain dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali ia berdiri di mimbar untuk menyampaikan khotbah, ia merasakan pergulatan yang sangat dalam di dalam hatinya. Kata-kata tetap keluar dari bibirnya dengan lancar, tetapi pikirannya seringkali dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak kunjung selesai. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah yang ia rasakan ini benar? Apakah ketenangan yang ia rasakan saat membaca kitab itu hanyalah perasaan sesaat?
Ataukah itu benar-benar sebuah petunjuk yang sedang menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Semakin lama, semakin kuat. Beberapa kali ia mencoba menghentikan pencariannya. Ia menutup kitab itu dan berusaha kembali menjalani kehidupannya seperti dulu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin lebih baik jika ia tidak melanjutkan semuanya. Bukankah hidupnya sudah cukup baik? Bukankah ia telah menjalani puluhan tahun hidup dengan keyakinan yang sama? Namun setiap kali ia mencoba menjauh, hatinya terasa semakin gelisah. Ada ruang kosong yang tidak bisa ia abaikan. Seolah-olah ada sesuatu yang terus memanggilnya untuk mencari lebih dalam. Pergulatan batin itu perlahan menjadi bagian dari setiap hari dalam hidupnya. Kadang-kadang ia berjalan sendirian di halaman rumah pada malam hari, memandang langit yang gelap dan penuh bintang. Udara malam terasa sejuk, tetapi pikirannya tetap penuh dengan pertanyaan. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi ada jalan yang sudah ia kenal selama puluhan tahun. Jalan yang penuh dengan penghormatan, kepercayaan, dan kehidupan yang stabil. Namun di sisi lain, ada jalan baru yang belum ia pahami sepenuhnya. Jalan yang mungkin penuh dengan risiko. Jalan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Setiap kali memikirkan hal itu, hatinya terasa semakin berat. Suatu malam, setelah membaca kitab itu cukup lama, ia tidak mampu menahan perasaannya lagi. Air matanya perlahan jatuh. Ia menundukkan kepala di atas meja. Tangannya terlipat seperti seseorang yang sedang memohon dengan sepenuh hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis dalam doanya. "Tuhan, aku hanya ingin menemukan kebenaran," bisiknya dengan suara yang bergetar. "Aku tidak ingin salah langkah." Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Tunjukkanlah jalan yang benar, meskipun jalan itu sulit. Air mata terus mengalir di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada dalam pergulatan batin seperti ini. Selama puluhan tahun, ia selalu menjadi orang yang memberikan jawaban kepada orang lain. Kini ia justru menjadi seseorang yang sedang mencari jawaban untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan doa yang semakin dalam. Setiap malam ia kembali berdoa dengan hati yang penuh harapan. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk yang jelas. Kadang ia merasa begitu lelah dengan pergulatan itu. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ada ketenangan kecil yang muncul ketika ia kembali membaca kitab tersebut. Ketenangan itu membuatnya bertahan. Beberapa kali ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin Tuhan sedang membawanya pada sebuah perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pikiran itu membuatnya sekaligus takut dan penasaran. Ia tahu bahwa jika ia benar-benar mengikuti keyakinan yang mulai tumbuh di dalam hatinya, ia mungkin harus kehilangan banyak hal. Ia bisa kehilangan pekerjaannya. Ia bisa kehilangan penghormatan masyarakat. Bahkan mungkin ia juga akan kehilangan orang-orang yang selama ini berada di dekatnya. Namun di tengah semua ketakutan itu, ada satu hal yang semakin jelas di dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kegelisahan itu tidak ada. Suatu malam yang sangat sunyi, ia kembali duduk di ruang kerjanya seperti biasa. Hujan turun perlahan di luar jendela, menciptakan suara yang menenangkan. Ia membuka kitab itu sekali lagi, membaca beberapa halaman dengan penuh perhatian. Ketika ia selesai membaca, ia menutupnya perlahan. Lalu ia menengadah ke langit-langit ruangan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah semua kegelisahan itu, ia mulai merasakan secercah harapan. Seolah-olah Tuhan sedang membimbingnya melalui perjalanan yang sulit, tetapi penuh makna. Pergulatan batin itu memang menjadi masa paling berat dalam hidupnya. Namun di dalam kesulitan itulah, hatinya mulai belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa mencari kebenaran seringkali membutuhkan keberanian. Keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Keberanian untuk menghadapi perubahan.
dan keberanian untuk mempercayai bahwa Tuhan selalu menuntun mereka yang benar-benar ingin menemukan kebenaran. Pergulatan batin yang ia alami selama berbulan-bulan akhirnya membawanya pada satu titik yang tidak bisa ia hindari lagi. Semua pertanyaan, kegelisahan, doa, dan tangisan yang selama ini ia simpan dalam diam perlahan mulai mengarah pada satu keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya seperti biasa. Di atas meja kayu yang sederhana, kitab yang selama ini ia baca terbuka pada beberapa halaman yang sudah berkali-kali ia ulangi. Kata-kata di dalamnya kini terasa begitu dekat dengan hatinya. Ia tidak lagi sekadar membaca. Ia merasakan. Setiap kalimat yang ia pahami seperti membuka pintu baru di dalam jiwanya. Ketenangan yang selama ini ia cari perlahan mulai terasa nyata. Namun bersamaan dengan itu, ia juga semakin sadar bahwa ia tidak bisa terus berada di antara dua dunia. Ia harus memilih. Malam itu ia kembali menundukkan kepala. Tangannya terlipat dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, jika ini memang jalan yang Engkau tunjukkan, berikan aku keberanian untuk melangkah, bisiknya dengan suara pelan. Doa itu terasa sangat berat, namun sekaligus menenangkan. Beberapa hari setelah malam itu, ia mulai memikirkan satu hal yang selama ini belum pernah ia lakukan. Ia ingin datang ke sebuah masjid. Selama ini ia hanya mempelajari ajaran Islam melalui kitab dan bacaan yang ia temukan sendiri. Ia belum pernah benar-benar berbicara dengan seseorang yang memahami ajaran itu secara langsung. Keinginan itu membuat dadanya berdebar. Baginya, melangkah ke sebuah masjid bukanlah perkara sederhana. Ia adalah seorang pemimpin rohani yang dikenal luas di kota kecil itu. Banyak orang mengenalnya. Jika ada yang melihatnya masuk ke masjid, pertanyaan besar pasti akan muncul. Namun semakin ia mencoba menunda, semakin kuat dorongan di dalam hatinya. Akhirnya pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat dan jalanan tidak terlalu ramai, ia memutuskan untuk berangkat. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang besar di dalam hatinya. Ia berjalan melewati beberapa jalan kecil, hingga akhirnya sampai di sebuah lingkungan yang tidak terlalu ramai. Di ujung jalan itu berdiri sebuah masjid kecil yang sederhana. Bangunannya tidak besar. Cat dindingnya tampak sudah sedikit pudar. Halamannya tidak luas. Hanya ada beberapa pohon yang memberi sedikit keteduhan. Namun ketika ia berdiri di depan masjid itu, hatinya tiba-tiba bergetar. Ada ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berhenti sejenak di depan gerbang kecil masjid itu. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Pikirannya dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur menjadi satu. Gugup, takut, harap, dan rasa penasaran yang sangat dalam. Aku sudah sejauh ini, gumamnya pelan. Akhirnya ia melangkah masuk. Suasana di dalam masjid terasa sangat tenang. Beberapa orang tampak duduk membaca kitab suci, sementara yang lain sedang membersihkan bagian dalam masjid. Tidak ada yang memperhatikannya secara khusus. Namun baginya, setiap detik terasa sangat menegangkan. Ia melihat seorang pria yang tampak lebih tua sedang duduk di dekat salah satu tiang masjid. Wajah pria itu terlihat tenang, dengan sorot mata yang lembut. Setelah mengumpulkan keberanian, ia berjalan mendekat. "Maaf," ucapnya pelan. Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" Suara itu terdengar sederhana, tetapi cukup membuat hatinya sedikit lebih tenang. Ia duduk perlahan di hadapan pria tersebut. Beberapa detik ia terdiam, mencoba menata kata-kata yang ingin ia ucapkan. "Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan," katanya akhirnya. Pria itu mengangguk dengan penuh perhatian. "Silakan." Dengan suara yang masih ragu, ia mulai bercerita. Ia tidak langsung mengungkapkan semuanya. Awalnya ia hanya mengatakan bahwa ia sedang mempelajari ajaran Islam dan ingin memahami lebih dalam. Namun semakin lama ia berbicara, semakin terbuka pula isi hatinya. Ia menceritakan kegelisahan yang ia rasakan selama ini. Ia menceritakan bagaimana ia membaca kitab suci itu setiap malam.
Ia menceritakan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi pikirannya. Pria itu mendengarkan dengan sangat tenang. Tidak ada ekspresi menghakimi di wajahnya. Hanya perhatian yang tulus. Ketika ceritanya selesai, suasana di antara mereka menjadi sangat hening. Pria itu menatapnya dengan lembut. "Apa yang Anda rasakan sekarang?" tanyanya pelan. Ia menarik napas panjang. "Saya merasa seperti sedang menemukan sesuatu yang selama ini saya cari," jawabnya dengan jujur. Pria itu tersenyum. "Jika hati Anda sudah merasakan kebenaran itu, maka jangan takut untuk mengikutinya." Kalimat sederhana itu terasa begitu kuat. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Air mata mulai berkumpul di pelupuk matanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Pria itu menjawab dengan lembut. "Jika Anda benar-benar yakin, Anda bisa mengucapkan syahadat." Kata-kata itu membuat hatinya berdebar sangat keras. Inilah momen yang selama ini ia takuti sekaligus ia cari. Beberapa detik ia terdiam. Ia memikirkan seluruh perjalanan hidupnya. Ia memikirkan puluhan tahun yang telah ia jalani sebagai pemimpin rohani. Ia memikirkan semua orang yang mengenalnya. Namun di tengah semua itu, satu hal terasa semakin jelas di dalam hatinya. Ia ingin mengikuti kebenaran yang telah ia temukan. Dengan suara yang gemetar, ia berkata pelan, "Saya ingin mengucapkannya." Pria itu mengangguk. Ia kemudian membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Dengan hati yang berdebar dan suara yang bergetar, ia mengikuti setiap kata yang diajarkan. Kalimat itu keluar dari bibirnya perlahan. Namun setiap kata terasa sangat dalam. Ketika kalimat terakhir selesai diucapkan, ia tidak mampu menahan air matanya lagi. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menundukkan kepala sambil menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena perasaan yang begitu kuat. Seolah-olah seluruh beban yang selama ini ada di hatinya tiba-tiba terangkat. Ia merasa sangat ringan, sangat damai. Pria yang membimbingnya hanya menepuk bahunya dengan lembut. "Selamat," katanya pelan. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan. Ia masih berusaha menenangkan dirinya. Di dalam hatinya muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Seolah-olah ia baru saja lahir kembali. Namun di tengah ketenangan itu, ia juga menyadari satu hal penting. Perjalanan ini belum selesai. Justru baru dimulai. Ia tahu bahwa setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Banyak hal mungkin akan berubah. Banyak ujian mungkin akan datang. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa takut seperti sebelumnya. Karena kini ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang selama ini ia cari. Dan dari masjid kecil yang sederhana itu, sebuah perjalanan baru dalam hidupnya akhirnya dimulai. Beberapa hari setelah ia mengucapkan syahadat di masjid kecil itu, hidupnya masih terasa tenang. Ia menjalani hari-harinya dengan hati yang lebih damai. Setiap malam ia belajar membaca Al-Quran, mempelajari sholat, dan mencoba memahami ajaran Islam dengan penuh kesungguhan. Namun ia juga tahu bahwa keputusan besar yang telah ia ambil tidak mungkin selamanya tersembunyi. Kota kecil tempat ia tinggal bukanlah tempat di mana sesuatu bisa disimpan terlalu lama. Orang-orang saling mengenal. Cerita sering berpindah dari satu orang ke orang lain dengan sangat cepat. Dan suatu hari, kabar itu akhirnya tersebar. Awalnya hanya berupa bisikan kecil. Seseorang melihatnya keluar dari masjid. Orang lain mendengar bahwa ia sedang mempelajari Islam. Kemudian cerita itu berkembang menjadi kabar yang lebih besar. Tidak lama kemudian, hampir seluruh kota mulai membicarakannya. Banyak orang tidak percaya ketika pertama kali mendengar kabar itu. "Tidak mungkin," kata seseorang dengan nada heran. "Dia adalah pemimpin rohani yang selama ini kita hormati." Namun semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin jelas pula kenyataan itu. Ia memang telah memeluk Islam.
Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berat baginya. Suatu pagi, ketika ia berjalan melewati jalan yang biasa ia lalui, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan senyum kini hanya memandang sekilas lalu memalingkan wajah. Beberapa bahkan berhenti berbicara ketika ia lewat. Suasana yang dulu hangat kini terasa dingin. Ia bisa merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Meski begitu, ia tetap berjalan dengan tenang. Di dalam hatinya, ia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Namun tidak semua ujian datang dengan cara yang halus. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil untuk berbicara dengan pihak tempat ibadah yang selama ini menjadi tempat pengabdiannya. Ruangan itu terasa sangat sunyi ketika ia duduk di hadapan beberapa orang yang dulu bekerja bersamanya. Wajah-wajah yang dulu penuh keakraban kini tampak serius. Salah satu dari mereka membuka pembicaraan. "Kami mendengar kabar bahwa Anda telah memeluk agama lain," katanya dengan suara yang berat. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Ya, itu benar." Suasana di ruangan itu menjadi semakin hening. Beberapa orang tampak saling berpandangan. Akhirnya seseorang berkata dengan pelan, namun tegas, "Jika itu benar, maka Anda tentu mengerti bahwa Anda tidak bisa lagi melanjutkan peran Anda di sini." Kalimat itu sebenarnya sudah ia duga. Namun ketika benar-benar mendengarnya, hatinya tetap terasa perih. Tempat itu telah menjadi bagian besar dalam hidupnya selama puluhan tahun. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Di sanalah ia berbicara kepada banyak orang tentang iman dan kehidupan. Kini semua itu harus ia tinggalkan. Ia menarik napas perlahan. "Saya mengerti," jawabnya dengan tenang. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Tidak ada penyesalan. Hanya keheningan yang dalam. Hari itu ia meninggalkan tempat yang selama ini menjadi bagian besar dalam hidupnya. Ketika ia melangkah keluar dari bangunan itu, hatinya terasa sangat berat. Banyak kenangan yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Namun di tengah kesedihan itu, ia juga merasakan ketenangan yang aneh. Seolah-olah hatinya berkata bahwa semua ini memang bagian dari perjalanan yang harus ia lalui. Setelah kabar itu semakin menyebar, reaksi orang-orang pun semakin beragam. Beberapa orang yang dulu sangat dekat dengannya memilih menjauh. Ada yang tidak lagi menyapanya. Ada yang berbicara tentang dirinya dengan nada kecewa. Bahkan ada pula yang secara terang-terangan mencemooh keputusannya. Suatu sore, ketika ia berjalan di pasar kecil di kota itu, ia mendengar seseorang berbisik cukup keras. "Lihat, itu dia. Yang dulu jadi pemimpin rohani itu." "Iya," katanya, "sekarang sudah pindah agama." Beberapa orang tertawa pelan. Kata-kata itu terdengar jelas di telinganya. Namun ia tidak berhenti berjalan. Ia tetap melangkah dengan tenang. Meskipun di dalam hatinya ada rasa sakit yang tidak bisa ia pungkiri. Malam hari sering menjadi waktu yang paling berat baginya. Ketika ia duduk sendirian di rumah, semua peristiwa yang ia alami sepanjang hari kembali teringat. Kadang ia merasa sedih. Kadang ia merasa lelah. Namun setiap kali perasaan itu datang, ia selalu mengingat kembali momen ketika ia mengucapkan syahadat di masjid kecil itu. Ia mengingat ketenangan yang ia rasakan saat itu. Ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kenangan itu selalu menguatkannya. Suatu malam, setelah selesai sholat, ia duduk sendirian di dalam masjid. Masjid itu hampir kosong. Lampu-lampu menyala redup, menciptakan suasana yang sangat tenang. Ia menundukkan kepala dan berdoa. "Tuhan, aku tahu jalan ini tidak mudah," bisiknya pelan. "Namun aku percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkanku berjalan sendirian." Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena ia menyesali keputusannya, tetapi karena ia sedang belajar menerima semua ujian dengan sabar. Hari-hari terus berlalu. Meski banyak orang menjauh, ia tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia tetap bersikap ramah kepada siapapun yang ia temui. Ia tidak pernah berbicara buruk tentang orang-orang yang mencemoohnya.
Sebaliknya, ia memilih menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di masjid. Di sana ia belajar membaca Al-Quran, mempelajari ajaran Islam, dan memperdalam imannya. Beberapa orang yang awalnya hanya memperhatikannya dari jauh, mulai merasa terharu melihat sikapnya. Mereka melihat bagaimana seseorang yang dulu memiliki kedudukan tinggi kini menjalani hidup yang jauh lebih sederhana. Namun tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Tidak ada kemarahan. Hanya kesabaran yang luar biasa. Suatu malam, setelah selesai sholat, seorang pria yang sering melihatnya di masjid mendekatinya. Pria itu berkata dengan pelan, "Keputusan Anda pasti sangat berat." Ia tersenyum. "Ya, tidak mudah," jawabnya jujur. "Namun saya percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah." Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata lagi, "Banyak orang mungkin tidak memahami apa yang Anda rasakan. Tetapi saya melihat ketulusan dalam perjalanan Anda." Ia menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur. Bagi dirinya, kata-kata itu sudah lebih dari cukup. Perjalanan yang ia jalani memang penuh ujian. Ia kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan kedudukan. Ia bahkan kehilangan sebagian orang yang dulu sangat dekat dengannya. Namun di balik semua itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan dalam iman. Dan meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan rasa sakit, ia tetap melangkah dengan sabar. Karena di dalam hatinya, ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil sedang membawanya semakin dekat kepada kebenaran yang selama ini ia cari. Hari-hari setelah berbagai ujian yang ia alami perlahan membawanya pada sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda dari masa lalunya. Jika dahulu ia dikenal sebagai seseorang yang berdiri di depan banyak orang untuk memimpin ibadah, kini ia justru lebih sering duduk di antara jamaah lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan belajar dari awal seperti seorang murid baru. Perubahan itu terasa sangat besar. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan martabatnya. Justru dalam kehidupan yang sederhana itu, ia merasakan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Masjid kecil yang dulu menjadi tempat ia mengucapkan syahadat kini telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Hampir setiap hari ia datang ke sana. Kadang untuk sholat berjamaah, kadang untuk belajar, kadang hanya untuk duduk tenang sambil membaca Al-Quran. Suatu sore, setelah sholat asar, ia duduk di salah satu sudut masjid bersama beberapa orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Di hadapannya terbuka sebuah mushaf yang masih terlihat baru. Huruf-huruf Arab yang tertera di dalamnya masih terasa asing baginya, meskipun ia telah berusaha mempelajarinya selama beberapa waktu. Seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda duduk di depannya. Pemuda itu sering membantu membimbing orang-orang yang baru belajar membaca Al-Quran. Dengan sabar, pemuda itu menunjuk satu ayat. "Coba baca yang ini," katanya dengan lembut. Ia menatap ayat tersebut dengan penuh konsentrasi. Bibirnya bergerak perlahan, mencoba melafalkan huruf demi huruf. Namun suaranya masih terdengar terbata-bata. Beberapa huruf ia baca dengan kurang tepat. Pemuda itu tersenyum ramah dan memperbaikinya. "Yang ini dibaca sedikit panjang," katanya sambil mencontohkan. Ia mengangguk, lalu mencoba mengulanginya. Meskipun lidahnya terasa kaku, ia tetap berusaha dengan penuh kesungguhan. Bagi orang lain mungkin pemandangan itu terlihat biasa saja. Namun bagi beberapa jamaah yang mengetahui masa lalunya, pemandangan itu terasa sangat menyentuh. Mereka tahu bahwa pria yang sedang belajar membaca huruf demi huruf itu dulu adalah seorang pemimpin rohani yang dihormati oleh banyak orang. Namun kini ia duduk dengan rendah hati, belajar dari seseorang yang bahkan cukup muda untuk menjadi anaknya. Suatu hari, setelah sesi belajar selesai, pemuda itu berkata dengan sedikit ragu, "Saya kadang merasa tidak enak mengajari Anda." Ia menatap pemuda itu dengan heran. "Mengapa?" Pemuda itu tersenyum canggung. "Karena Anda jauh lebih berpengalaman dalam hal agama dibandingkan saya." Mendengar itu, ia hanya tersenyum lembut. "Mungkin dulu saya memang sering berbicara tentang agama," katanya pelan.
Tapi sekarang saya sedang belajar kembali tentang kebenaran." Pemuda itu terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat dalam. Hari-hari berikutnya ia juga mulai belajar tentang sholat dengan lebih serius. Pada awalnya ia sering merasa gugup setiap kali berdiri di saf bersama jamaah lain. Ia takut melakukan kesalahan dalam gerakan atau doa yang dibaca. Namun setiap kali rasa gugup itu datang, ia mengingat satu hal, bahwa setiap orang pernah belajar dari awal. Suatu malam, setelah azan Isya berkumandang, masjid mulai dipenuhi jamaah. Ia berdiri di salah satu saf tengah. Ketika imam memulai sholat, ia mengikuti setiap gerakan dengan penuh perhatian. Takbir, ruku, sujud. Setiap gerakan ia lakukan dengan hati yang sangat khusyuk. Kadang ia masih sedikit terlambat mengikuti gerakan imam, tetapi ia terus berusaha memperbaikinya. Bagi dirinya, sholat bukan sekadar rangkaian gerakan. Sholat adalah momen ketika ia benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan yang selama ini ia cari. Setelah sholat selesai, ia sering duduk lebih lama di masjid. Kadang ia membaca Al-Quran. Kadang ia hanya duduk diam sambil merenung. Beberapa jamaah yang sering melihatnya mulai merasa kagum dengan kesungguhannya. Suatu malam, seorang pria tua yang biasa sholat di masjid itu duduk di sampingnya. "Saya sering melihat Anda belajar dengan sangat tekun," kata pria itu pelan. Ia tersenyum. "Saya masih sangat jauh dari memahami semuanya," jawabnya dengan rendah hati. Pria tua itu mengangguk. "Namun semangat Anda mengingatkan saya pada sesuatu." Ia menoleh sedikit. "Apa itu?" Pria tua itu tersenyum. "Bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, dan ketika seseorang benar-benar ingin belajar, Tuhan akan membuka jalan baginya." Kata-kata itu membuat hatinya terasa hangat. Ia menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur. Setiap hari ia terus belajar. Ia belajar membaca Al-Quran dengan lebih baik. Ia belajar memahami makna ayat-ayat yang ia baca. Ia juga belajar tentang berbagai ajaran Islam yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Meskipun proses itu tidak selalu mudah, ia tidak pernah merasa malu dengan keterbatasannya. Justru ia merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar. Bagi dirinya, setiap huruf yang berhasil ia baca dengan benar adalah kemenangan kecil. Setiap gerakan sholat yang ia lakukan dengan lebih baik adalah langkah baru dalam perjalanannya. Beberapa orang yang melihat perubahan dalam dirinya mulai merasa terharu. Mereka melihat bagaimana seseorang yang dulu memiliki kedudukan tinggi kini menjalani hidup dengan begitu sederhana. Tidak ada kesombongan dalam sikapnya. Tidak ada keinginan untuk dihormati. Yang ada hanya ketulusan untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Suatu malam, ketika masjid hampir kosong, ia duduk sendirian di dekat mihrab. Di tangannya ada mushaf Al-Quran yang ia baca perlahan. Suara bacaannya masih pelan, namun semakin jelas dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa ayat, ia berhenti. Ia menutup mushaf itu dengan perlahan. Matanya memandang ke arah ruang kosong di dalam masjid. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang sangat dalam. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang pemimpin rohani yang dihormati banyak orang, menjadi seseorang yang harus belajar kembali dari awal. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus kehilangan banyak hal. Namun kini ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa dalam kerendahan hati, seseorang justru bisa menemukan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Malam itu ia menundukkan kepala dan berdoa dengan penuh ketulusan. "Terima kasih karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk belajar," bisiknya pelan. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Masih banyak hal yang harus ia pahami. Namun satu hal yang kini sangat ia yakini. Selama ia terus melangkah dengan kerendahan hati dan kesungguhan, Tuhan akan selalu menuntunnya menuju cahaya yang lebih terang. Waktu terus berjalan dengan tenang. Hari-hari yang dulu terasa penuh kegelisahan kini berubah menjadi perjalanan yang penuh pembelajaran. Ia masih datang ke masjid hampir setiap hari. Ia masih belajar membaca Al-Quran.
masih memperbaiki bacaan, dan masih berusaha memahami makna ayat-ayat yang ia pelajari. Namun perlahan, sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan mulai terjadi dalam hidupnya. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan yang ada pada dirinya. Mereka melihat bagaimana ia menjalani hidup dengan kesabaran yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ia pernah kehilangan banyak hal setelah memutuskan memeluk Islam. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan sebagian orang yang dulu dekat dengannya. Namun mereka juga melihat sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Mereka melihat ketulusan. Tidak pernah sekalipun ia berbicara dengan kebencian tentang masa lalunya. Tidak pernah ia menyesali jalan yang ia pilih. Setiap kali seseorang menanyakan tentang keputusannya, ia selalu menjawab dengan tenang dan penuh rasa syukur. Suatu malam setelah sholat maghrib, beberapa jamaah duduk bersama di dalam masjid. Suasana terasa hangat dan penuh keakraban. Pembicaraan mereka awalnya ringan, hanya seputar kehidupan sehari-hari. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata dengan pelan, "Bolehkah kami mendengar cerita tentang perjalanan Anda?" Ia sedikit terkejut. "Cerita apa?" tanyanya dengan lembut. Pria itu tersenyum. "Cerita tentang bagaimana Anda menemukan Islam." Beberapa jamaah lain langsung mengangguk. Mereka memang sering mendengar potongan cerita tentang perjalanan hidupnya, tetapi belum pernah mendengarnya secara langsung dari dirinya sendiri. Awalnya ia merasa ragu. Ia bukan seseorang yang suka menceritakan dirinya sendiri. Baginya, perjalanan yang ia lalui adalah hubungan pribadinya dengan Tuhan. Namun melihat wajah-wajah penuh harap di sekelilingnya, ia akhirnya mengangguk pelan. "Jika cerita ini bisa membawa kebaikan, saya akan menceritakannya," katanya dengan rendah hati. Malam itu, untuk pertama kalinya ia menceritakan seluruh perjalanan hidupnya. Ia bercerita tentang masa ketika ia menjadi pemimpin rohani yang dihormati oleh banyak orang. Ia bercerita tentang kegelisahan yang mulai muncul di dalam hatinya, tentang malam-malam panjang yang ia habiskan untuk mencari jawaban. Ia juga bercerita tentang momen ketika ia pertama kali membaca kitab suci yang kemudian menyentuh hatinya. Suasana di dalam masjid menjadi sangat hening. Tidak ada yang berbicara. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika ia menceritakan tentang pergulatan batin yang ia alami, beberapa orang terlihat menundukkan kepala. Ketika ia menceritakan tentang hari ketika ia mengucapkan syahadat di masjid kecil itu, suara di dalam ruangan terasa semakin sunyi. Dan ketika ia menceritakan tentang ujian yang datang setelah keputusannya, beberapa orang tidak mampu menahan air mata mereka. Salah satu jamaah bahkan mengusap wajahnya dengan pelan. Cerita itu bukan sekadar kisah perubahan agama. Cerita itu adalah kisah tentang keberanian mencari kebenaran. Ketika ia selesai bercerita, suasana tetap sunyi selama beberapa saat. Akhirnya seseorang berkata dengan suara bergetar, "Subhanallah, perjalanan Anda sangat menyentuh." Yang lain mengangguk pelan. Bagi mereka, kisah itu bukan hanya tentang dirinya. Kisah itu menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Tidak peduli latar belakang seseorang. Tidak peduli seberapa jauh perjalanan hidupnya. Jika seseorang benar-benar mencari kebenaran dengan hati yang jujur, Tuhan akan membuka jalan. Sejak malam itu, orang-orang mulai sering memintanya untuk berbagi cerita. Kadang setelah sholat maghrib, kadang setelah pengajian kecil di masjid. Ia selalu menceritakan kisahnya dengan cara yang sederhana. Tidak ada kata-kata yang dibuat-buat. Tidak ada keinginan untuk membuat dirinya terlihat istimewa. Ia hanya menceritakan perjalanan yang benar-benar ia alami. Namun justru karena kesederhanaan itulah, banyak orang merasa sangat tersentuh. Beberapa orang yang sedang mengalami keraguan dalam hidup mereka merasa mendapatkan kekuatan setelah mendengar ceritanya. Ada pula yang merasa lebih bersyukur atas nikmat iman yang mereka miliki. Suatu hari, setelah sebuah pengajian kecil di masjid, seorang pria muda mendatanginya. Pria itu terlihat sangat terharu. "Saya ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. Ia tersenyum. "Untuk apa?"
Pria itu menjawab dengan jujur. Cerita Anda membuat saya menyadari bahwa saya sering menyia-nyiakan iman saya. Ia menatap pria muda itu dengan penuh perhatian. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, katanya lembut. Yang penting adalah kita selalu berusaha mendekat kepada Tuhan. Pria muda itu mengangguk dengan mata yang masih berkaca-kaca. Hari demi hari, semakin banyak orang yang mengenalnya. Bukan lagi sebagai mantan pemimpin rohani, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kisah perjalanan iman yang sangat kuat. Tanpa ia sadari, orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan yang baru, Ustadz. Ketika pertama kali mendengar panggilan itu, ia sempat terkejut. "Jangan panggil saya seperti itu," katanya dengan tersenyum. "Saya masih belajar." Namun orang-orang tetap memanggilnya dengan sebutan itu. Bagi mereka, gelar itu bukan sekadar sebutan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup yang ia jalani. Perjalanan yang penuh keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Perjalanan yang telah menginspirasi banyak orang. Suatu malam, setelah masjid mulai sepi, ia duduk sendirian di salah satu sudut ruangan. Lampu-lampu menyala redup. Suasana terasa sangat tenang. Ia memandang ke arah mihrab dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu ia adalah seseorang yang berdiri di depan banyak orang untuk memberikan jawaban. Kemudian ia menjadi seorang pencari yang penuh pertanyaan. Dan kini, tanpa pernah ia rencanakan, ia kembali berdiri di depan orang-orang. Namun bukan sebagai seseorang yang merasa paling tahu, melainkan sebagai seseorang yang berbagi perjalanan. Ia menundukkan kepala dan tersenyum pelan. Di dalam hatinya ada rasa syukur yang sangat besar. Karena perjalanan yang dulu penuh kegelisahan kini telah berubah menjadi jalan yang membawa manfaat bagi orang lain. Ia tahu bahwa semua ini bukan karena dirinya. Semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan dari seorang pencari yang dulu penuh pertanyaan, kini ia perlahan menjadi seseorang yang membantu orang lain menemukan makna iman dalam hidup mereka. Bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda di kampung kecil itu. Sejak sore hari, jalan-jalan mulai dipenuhi aroma makanan yang dimasak untuk berbuka puasa. Anak-anak berlarian membawa kue dan minuman untuk keluarga mereka. Di langit yang perlahan berubah jingga, terdengar suara azan maghrib yang mengalun dari masjid tua di ujung jalan. Masjid itu sederhana. Dindingnya tidak terlalu besar. Lantainya dilapisi karpet yang sudah dipakai bertahun-tahun, dan lampu-lampu yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya lembut. Namun bagi banyak orang di kampung itu, masjid tersebut adalah tempat yang penuh kedamaian. Setiap malam Ramadan, masjid itu selalu dipenuhi jamaah. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kampung. Ada yang berjalan kaki, ada yang membawa anak-anak mereka, dan ada pula yang datang lebih awal agar bisa duduk di saf depan. Semua ingin menjalankan ibadah dengan khusyuk. Di antara keramaian itu, ada satu sosok yang kini berdiri di depan saf. Dialah pria yang pernah melewati perjalanan panjang pencarian kebenaran. Pria yang dahulu dikenal sebagai pemimpin rohani di tempat ibadah lamanya. Pria yang pernah diliputi kegelisahan, keraguan, dan tangisan panjang di malam-malam sunyi. Kini ia berdiri sebagai imam. Tubuhnya tampak lebih tenang daripada dulu. Wajahnya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan. Di matanya, ada kedalaman pengalaman hidup yang membuat banyak orang menghormatinya. Ketika ia mengangkat kedua tangannya untuk memulai sholat tarawih, suasana masjid menjadi hening. Allahu Akbar. Suara itu terdengar lembut namun penuh keyakinan. Para jamaah mengikuti gerakannya. Saf-saf yang rapi berdiri dalam keheningan yang khusyuk. Ketika ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, suaranya mengalun perlahan. Tidak terlalu keras, tidak pula terlalu pelan. Namun setiap ayat yang ia baca terasa menyentuh hati banyak orang. Beberapa jamaah bahkan menundukkan kepala lebih dalam, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di mata mereka. Bagi mereka yang mengenalnya sejak lama, pemandangan itu selalu menghadirkan rasa haru. Karena mereka tahu perjalanan panjang yang telah ia lalui untuk sampai ke tempat itu.
Di antara para jamaah malam itu, duduk beberapa orang tua yang dulu menjadi saksi perjalanan hidupnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang pernah pertama kali menyambutnya di masjid kecil itu bertahun-tahun lalu. Lelaki yang dulu mendengarkan kegelisahannya dengan penuh kesabaran. Lelaki yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca ketika ia mengucapkan kalimat syahadat untuk pertama kalinya. Kini lelaki tua itu duduk di saf belakang, tersenyum pelan sambil mendengarkan bacaan Al-Quran yang keluar dari suara pria tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, pria yang dulu datang dengan hati penuh kebingungan akan berdiri di depan masjid sebagai imam. Namun begitulah jalan hidup yang seringkali tidak bisa diprediksi manusia. Hidayah datang dengan cara yang misterius. Dan malam Ramadan itu seakan menjadi saksi dari keajaiban tersebut. Sementara itu, pria yang berdiri sebagai imam masih terus membaca ayat-ayat suci dengan penuh kehusyukan. Di dalam hatinya, kenangan masa lalu seringkali muncul tanpa ia sadari. Ia teringat masa-masa ketika hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. Saat ia dihormati, disegani, dan dipercaya sebagai pemimpin rohani. Saat orang-orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan. Namun jauh di dalam hatinya saat itu, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ia ingat malam-malam panjang ketika ia duduk sendirian di ruang kerjanya, memikirkan banyak hal tentang Tuhan dan kebenaran. Ia ingat bagaimana ia membaca berbagai kitab secara diam-diam, takut jika pencariannya diketahui oleh orang lain. Ia ingat tangisan yang pernah ia sembunyikan dalam kesunyian. Tangisan seorang manusia yang takut tersesat, namun juga takut kehilangan segalanya. Semua kenangan itu seperti potongan-potongan perjalanan yang kini terasa sangat jauh. Namun setiap potongan kenangan itu juga membuatnya semakin bersyukur. Karena ia tahu, tanpa semua kegelisahan itu, ia mungkin tidak akan pernah sampai ke titik ini. Sholat tarawih malam itu berlangsung dengan khusyuk. Setelah salam terakhir diucapkan, para jamaah tetap duduk di tempat mereka. Beberapa orang masih menundukkan kepala dalam doa. Yang lain memandang ke arah imam dengan mata penuh rasa hormat. Pria itu menoleh perlahan ke arah jamaah. Wajah-wajah yang ia lihat di hadapannya adalah wajah-wajah yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Orang-orang yang dulu mungkin tidak mengenalnya, namun kini mereka menjadi saudara dalam iman. Ia menarik napas perlahan. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Saudara-saudaraku." Suasana masjid menjadi semakin hening. Saya seringkali merasa bahwa hidup saya adalah perjalanan yang tidak pernah saya rencanakan. Beberapa jamaah mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya pernah berada di tempat yang sangat berbeda dari tempat saya berdiri sekarang. Ia berhenti sejenak. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. Saya pernah memiliki kedudukan, kehormatan, dan kehidupan yang terlihat sangat baik di mata banyak orang. Namun di dalam hati saya, ada kekosongan yang tidak bisa saya jelaskan. Beberapa orang mulai menundukkan kepala. Kisah itu bukan hal baru bagi sebagian dari mereka, tetapi setiap kali mendengarnya, perasaan harus selalu kembali hadir. Saya mencari jawaban selama bertahun-tahun. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, kepada Tuhan, kepada kehidupan. Ia tersenyum kecil. Sampai akhirnya saya menemukan jalan yang membawa saya ke tempat ini. Ia memandang sekeliling masjid, tempat sederhana yang dulu menjadi saksi awal perjalanannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan berdiri di depan kalian sebagai imam. Beberapa jamaah terlihat mengusap air mata mereka. Namun satu hal yang saya pelajari dari perjalanan hidup ini, ia berhenti sejenak. Hidayah adalah hadiah yang tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Hidayah adalah cahaya yang datang ketika hati benar-benar mencarinya. Masjid tetap sunyi. Hanya suara napas para jamaah yang terdengar pelan. Pria itu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian malam ini, jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Karena Tuhan selalu melihat hati manusia. Ia menundukkan kepala. Dan untuk sesaat, suasana masjid terasa sangat damai.
Setelah jamaah mulai meninggalkan masjid, beberapa orang mendekatinya. Ada yang ingin berjabat tangan, ada yang ingin mengucapkan terima kasih. Ada pula yang hanya ingin mengatakan bahwa kisah hidupnya telah mengubah cara mereka memandang iman. Pria itu selalu menyambut mereka dengan senyum sederhana. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari perjalanan yang telah digariskan oleh Tuhan. Ketika malam semakin larut, masjid itu kembali menjadi sunyi. Lampu-lampu masih menyala lembut. Pria itu duduk sendirian di salah satu sudut masjid. Ia menatap ruang kosong di depannya. Di dalam hatinya, ia merasakan ketenangan yang dulu pernah ia cari selama bertahun-tahun. Ia teringat kembali malam-malam sunyi di masa lalu. Malam ketika ia duduk sendirian dengan hati penuh kegelisahan. Malam ketika ia tidak tahu kemana harus melangkah. Kini semua itu terasa seperti cerita dari kehidupan yang sangat jauh. Ia tersenyum pelan. Lalu ia berbisik dalam doa. Terima kasih, ya Allah. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Namun kali ini, air mata itu bukan karena kebingungan, melainkan karena rasa syukur. Di luar masjid, langit Ramadan terlihat begitu tenang. Bintang-bintang berkilau di atas kampung kecil itu. Dan di dalam masjid sederhana tersebut, seorang pria yang pernah tersesat dalam kegelisahan kini telah menemukan rumah bagi hatinya. Perjalanan hidupnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah bukti bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia bagi seseorang yang benar-benar mencari kebenaran. Karena pada akhirnya, cahaya hidayah selalu menemukan jalan menuju hati yang tulus mencarinya.